Ya, jumpa lagi sama gue Dani. Oke, kali ini gue mau cerita-cerita sedikit tentang skizofrenia nih. Kebetulan gue sebagai pasien dan pengidap penyakit tersebut. Udah lumayan lama sih, dari 2014 abis gue kuliah gitu. Jadi skizofrenia itu gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara penderita berpikir, merasakan, dan berperilaku. Penderitanya seringkali mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi, serta kerap menunjukkan gejala psikotik seperti delusi, waham, dan halusinasi. Untuk gejala-gejalanya skizofrenia itu ada 3 macam sih kalau dibilang. Maksudnya yang saya ketahui ya, gejala positifnya yaitu perubahan persepsi atau perilaku yang nggak biasa. Contoh, halusinasi, mendengar suara-suara atau melihat sesuatu yang nggak nyata. Delusi, keyakinan yang kuat tidak sesuai dengan kenyataan, serta kekacauan dalam berpikir dan berbicara. Kalau gejala negatifnya, berkurangnya fungsi normal dan emosi. Ini mencangkup hilangnya minat untuk bersosialisasi, ekspresi wajah yang datar, penurunan motivasi, dan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan diri atau jarang mandi. Yang ketiga, gejala kognitif. Kesulitan dalam fokus, masalah pada memori kerja, mengingat informasi untuk digunakan segera, dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Itu gejala-gejala skizofrenianya. Nah, untuk penyebab pasti skizofrenia itu belum diketahui secara pasti sih. Namun para ahli meyakini kondisi ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang ada 3: genetik, riwayat keluarga dengan kondisi serupa, atau biologi otak, ketidakseimbangan zat kimia di otak seperti dopamin dan serotonin, serta perbedaan pada struktur otak. Juga sama lingkungannya, bisa stres berat, trauma masa lalu, atau menyalahgunakan zat tertentu yang memicu munculnya gejala. Untuk penanganan dan pengobatannya, walau belum ada obat yang bisa menyembuhkan skizofrenia secara total, gejala penyakit ini sangat bisa dikendalikan sehingga penderita tetap dapat hidup mandiri dan produktif. Penanganannya itu ada 2 biasanya. Obat antipsikotik. Itu dia bisa membantu menstabilkan zat kimia di otak dan meredakan gejala psikotik seperti halusinasi dan delusi. Itu yang gue jalanin saat ini adalah terapi minum obat. Yang kedua, psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif CBT untuk membantu penderita mengelola gejala dan memperbaiki pola pikir. Ya, pikirannya yang kacau balau gitu nggak bisa, dia harus komunikasi sama dokter terus. Juga dukungan sosial dan keluarga. Dukungan ini dari keluarga sekitar sangat krusial untuk mencegah kekambuhan dan membantu penderita kembali beraktivitas. Jadi emang harus disupport banget sama keluarga, sama dukungan sosial sekitar, biar dia nggak terkena penyakit itu berlarut-larut. Kan kasihan jadinya. Gitu sih. Kalau saran gua, kalau kalian udah hampir terkena penyakit cemas, takut, atau pusing gak bisa tidur, saran gue kalian harus ke dokter. Tapi bukan karena kalian sakit jiwa ya, tapi karena kalian tuh butuh penanganan yang baik gitu, bukan cuma dengan obat, tapi harus ada psikiaternya gitu. Kalau gue sampai saat ini masih ada dokter yang nanganin gue masih sering kontrol sih. Cuma ya udahlah, jalanin aja. Tapi alhamdulillah sih udah berjalan dari 2014 sampai hari ini. Ya alhamdulillah gue sekarang udah bisa kerja, bisa aktivitas, ya kan, kayak gitu dan lain-lain. Ya, kalian pernah nggak sih kena skizofrenia kayak gitu? Atau ketakutan berlebih atau cemas berlebih? Jadi sesuatu yang belum terjadi tuh udah dipikir duluan gitu, padahal belum diapa-apain, belum terjadi gitu. Kalau kalian pernah kena penyakit itu, coba tulis di komentar ya, biar bisa sharing-sharing. Kasih ya.